warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Fitri Hafida dengan NPM 2024 110096P. Saya akan mempresentasikan untuk materi Oracle. Eh, ada dua materi Oracle yang akan saya sampaikan itu pada listen 5.1 sama 5.2. Untuk saat ini saya ingin menjelaskan untuk materi 5.1 yaitu memperkenalkan dari explicit cursor ini sendiri. Jadi ini ada target pembelajarannya. Sebelumnya ya, jadi di sini kita akan membedakan kursor dari implisit dan juga implisit, terus memahami kapan kursor eksplisit itu dibutuhkan, terus untuk menguasai teknik deklarasi dan juga kontrol kursor. Selain itu juga untuk menulis kode untuk fetch data ke variabel, terus menggunakan looping atau pengulangan untuk banyaknya jenis barisan, dan juga manajemen siklus hidup pada kursor atau kayak eh, perintah open atau close. Kenapa sih kita tuh butuh kayak eksplisit? Sebenarnya tuh batasan eksplisit itu ada batasan select standar ya, di mana dalam pernyataan select itu dalam blok PL SQL itu hanya berhasil jika mengembalikan tepat satu baris saja. Jadi kalau misalnya membutuhkan laporan kayak semua data karyawan atau multi baris gitu, usul ekspresi ini adalah satu-satunya cara solusi yang baik untuk menerapkan perintah tersebut. Konteks area ada kursornya itu jadi kayak ada pointer data di mana server Oracle itu mengalokasikan area memori pribadi bernama konteks area untuk memproses SQL, di mana kursor itu merupakan label atau pointer yang merujuk pada area ini sendiri. Contoh kayak ini bulutan itu yang memungkinkan kita untuk mengakses data di dalamnya secara terstruktur. Sorry, ini nggak kelihatan. Di sini ada misalnya kita bandingkan ada implisit sama eksplisit. Kalau didefinisikan, kalau implisit itu dilakukan otomatis oleh Oracle. Jadi kita select aja itu bakal ada. Terus eksplisit itu manual oleh programmer. Jadi kita merancang bagaimana bentukan dari kursor ini sendiri akan punya perintah seperti apa. Terus penggunaan dia itu biasanya tuh lebih ke DML. DML itu kayak insert, update, sama delete. Dan kalau Express itu lebih banyak query multibaris, jadi bisa ada insert di dalam select, ada select juga, ada delete juga, ada update juga gitu. Terus untuk kontrolnya sendiri, kalau implicit itu lebih ke satu baris data aja, sedangkan untuk explicit itu dia penuh dengan baris, jadi kayak banyak lah nanti yang dikeluarkan melalui dari kursor itu. Contohnya ya, di sini nih ada contoh kayak vtext data. Di sini kesalahannya terjadi jika kesalahan implicit invitation itu kesalahannya terjadi jika select into Anda menemukan lebih dari satu baris tanpa fitur yang unik. Misalnya kayak gini. Kita nggak ada deklarasikan. Di sini kita pakai variables Visual untuk salary di mana employee ini tipe data itu akan disamakan dengan tabel yang ada di salary. Terus kita mulai dengan begin, terus kita select salary into solve from table employee and di sini kita definisikan kenapa dia bakal error karena data yang akan ditampilkan itu lebih dari satu karena kita kan di table ini kan pasti nggak cuma satu data ya karena akan lebih dari satu data. Jadi dia akan menyebabkan error, sedangkan implicit itu cuma hanya bisa menampilkan satu baris data. Analogi the box itu di sini ada open di mana dia akan membuka kotak mengisi data hasil query, terus ada fetch. Fetch itu mengambil isi kotak satu persatu, baris demi baris dari perintah itu. Close itu menutup kotak dan melepas sumber dari memorinya. Jadi kalau misalnya dia udah selesai nih dalam proses fetch di mana itu ada insert atau dia select atau dia menampilkan saja. Kalau sudah selesai perintah itu dilakukan, maka dia akan close, akan menutup perintah dari program tersebut atau query tersebut sih, code itu. Jadi siklus hidupnya kursor itu ada declare di mana dia mendefinisikan kursor dan juga query select. Terus ada juga open di mana mengidentifikasi active set yang ada di memori. Terus ada fetch, jadi memindahkan data baris ke dalam variabelnya. Jadi data yang sudah kita select dan kita masukkan dalam kursor itu bakal masuk ke dalam variabel. Jadi variabel itu kita definisikan. Ada close juga yaitu melepaskan active setnya. Jadi dia setelah melakukan perintah dari si fetch
Jadinya langsung di close atau ditutup. Jadi ini contoh deklarasi dan inisiasinya. Jadi deklarasinya contohnya kayak gini. Cursor name is, kita definisikan. Ada lagi select apa? Select kolom dari tema tabelnya apa. Dan lalu kita bikin kondisinya apa nih. Karena dia kan, kalau implicit itu kan cuma harus pakai kondisi ya. Jadi misalnya kita ingin menampilkan satu baris saja gitu. Nah, terus untuk opsi juga ada catatan kalau di sini tuh nggak bisa dipakai into ya. Jadi ini khusus untuk select eh dari source-nya. Jadi cuma untuk definisi aja kalau misalnya data yang akan kita masukkan ke dalam variable nanti itu dari data dari table eh data dari suatu table. Ada open ini kita mulai kayak begin, open, kursor name. Jadi begin, open, nama kursornya. Jadi bisa tadi kayak kursor kita definisi kursor name. Jadi sini open kursor name. Gitu. Jadi di sini open ini mengeksekusi query dan juga menaruh pointer di baris pertama. Ada fetch data. Fetch data itu pernyataan fetch di mana nilai dari baris kursor ini masuk ke dalam variabel sesuai. Misalnya gini, ini kan kita contoh loop fetch, kita definisikan tadi nama kursornya apa, kursor name, insert no into vid, vname. Ini nama variabelnya, jadi kita masukkan namanya vid sama vname. Kalau sudah, dia akan exist when dia akan keluar ketika kursor ini tidak menemukan data yang kita perintahkan. Jadi kita akan stop. Jadi looping itu akan selesai. Dan gunakan atribut ini, not found ini, untuk keluar dari loop saat datanya udah habis. Jadi nggak ada yang bisa diproses lagi. Panduan penutupan. Jadi di sini nih selalu gunakan close. Jadi kalau tidak eh, jangan hanya menggunakan exit gitu. Jadi harus ada close juga. Terlepas memori kursor kan yang tidak tertutup untuk membebani servernya. Terus juga kursor hanya bisa dibuka kembali dengan reopen setelah ditutup. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan kursor yang sama, kita tuh harus close. Karena kalau misalnya kita mau menggunakan kursor yang sama tanpa ada yang close, nanti proses datanya yang selanjutnya tidak akan terjadi. Jadi di sini ada kursornya. Jadi ingat kalau eh, eh, proses dari si fetch data itu sendiri. Jadi kita dengan pertama dengan ada deklarasi dari variabel apa deklarasi dari data yang akan kita ambil, terus ada open. Jadi kita mulai dengan begin, open, kita kita kasih tahu apa itu mau yang perintah yang mau kita lakukan. Terus kita lakukan loopingnya apa? Fetch itu jadi kayak kita mau misalnya mau select atau kita mau masukin data ke table kayak gitu. Perintah lah pokoknya kayak DML. Terus ada exit, berarti dia ini exit ini berarti dia menutup eh, kamu untuk menyelesaikan data dari proses tersebut. Close ini untuk meng-close proses dan juga untuk untuk apa menyimpan memori yang sudah terbuang sebelumnya untuk proses dari yang si open loop dengan fetch. Contoh dari si eh prosesnya sendiri, hmm, kita kayak gini. Ini contohnya, ini kita sampel dengan table employee ya, sama dengan table employee. Di sini kita isi, kita select dulu nih. Jadi di employee sini, table ini ada yang namanya employee ID, kita isi dengan number, ada first name-nya, nama depan, last name-nya, ada salary dan juga job ID. Job ID-nya apa? Nah, di sini kalau kita lihat select kan pasti dia akan di sini langsung semua data ini kan. Nah, sekarang kita coba nih, gimana kalau misalnya kita men-select data ini dengan menggunakan kursor. Di sini kita deklarasikan dulu nih, pakai kursor, code m, employee is. Terus kita select nih, apa sih data yang kolom apa sih yang mau kita tampilkan gitu dengan menggunakan kursor dan juga variable. Jadi kita langsung masukkan select employee ID-nya, terus ada last name-nya dan juga job ID-nya. Ini yang kita tampilkan contohnya. Terus kita ambil dari tabelnya, kita definisikan. Jadi tabelnya kita ambil dari employee. Terus where kondisinya mau ngambil apa nih, employee ID yang berapa yang mau kita ambil. Jadi kita ambil contohnya satu-satu. Satu-satu berarti otomatis nanti kalau kita ngambil employee ID sama last name dan job ID berarti nanti hasilnya akan kocar. Terus
last name employee ID-nya satu-satu, kocak sama job ID-nya itu IDVT, IDVP. Nah, di sini baru kita definisikan kalau VM no atau employee number-nya itu ngambil dari employee ID di mana dia tapi disamakan dengan yang ada di table yaitu number. Sudah VL name sama kita ambil dari table employee di mana data tipe datanya disamakan dengan di table yaitu dia menggunakan varchar 50. Di sini juga job ID sama, dia ngambil dari employee, kita definisikan employee ngambil dari job ID di mana tipe datanya sama dengan kolom job ID yang ada di employee yaitu number. Kita bikin nih, kita open. Kita open dengan begin open, open kita membuka kursornya. Kursor namanya kita yang sudah kita definisikan kita masuk ke sini, open ke apps. Kita looping. Kita looping dengan kita masukkan fetch. Di mana kalau kursor ke empty itu akan masuk ke dalam variabel mno, lname, vlname sama vljob ID. Ini kita tambahkan exit, exit when. Jadi akan dikeluarkan ketika data dari yang ada di yang kita sudah perintahkan itu udah nggak ada lagi nih. Terus kita keluarkan outline-nya, outputnya berarti dia akan berisikan eh, employee ID spasi last name-nya dari yang si employee ID tadi sama si job ID-nya. Terus kita end looping. Habis itu kita close juga nih. Kita kita close dari kursornya kita tutup nih karena untuk menyimpan memori juga. Terus juga baru kita end kan. Contohnya kalau kita jalankan sini sama seperti yang tadi kita sudah prediksikan. Jadi yang keluar itu adalah job ID dari employee ID-nya. Eh, kita kemukakan data dari employee ID-nya yang 1001, 11 dengan nama belakangnya kocak dan juga job ID-nya itu adalah at underscore VP kayak gitu. Di contoh ya. Gitu. Nah, sekarang ini ada contoh lain. Misalnya itu kan cuma tiga ya, cuma tiga kolom. Gimana sih kalau misalnya kolomnya itu banyak banget? Kolomnya itu lebih dari lima lah ibaratnya. Sama aja sebenarnya tidak ada hal yang berubah. Ini kita peletakan dari kursornya sih bisa di duluan kan atau di bawah dengan kita definisikan variabel itu nggak masalah. Itu tidak akan mengganggu, tidak akan membatasi juga. Jadi di sini untuk declare-nya sama kayak tadi awal declare sih kita misalnya kita mau masukin semuanya nih yang tadi dari si employee misalnya kita masukin semua nama kolomnya dengan definisikan semua kolomnya juga. Misalnya kita masuk ke V employee, jadi kita ambil dari employee ID, terus FV name atau full first name yang ambil dari first name-nya si employee, terus job ID juga sama, ngambil dari kolom job ID pada employee, L name atau last name juga ambil juga dari table employee, terus salary juga sama, ngambil dari table employees dengan kolom nama salary. Jadi kita definisikan kan nama kursornya, M, di mana dia tuh select kita definisikan nih apa sih data kolom yang kita ambil untuk kita tampilkan melalui kursor dan juga variable. Di sini kita masukkan aja nama table, nama kolomnya. Jadi employee ID, first name, last name, job ID sama salary diambil dari table employee. Bisa kita ganti nih. Kita mengambil data dari yang employee ID-nya 102. Tadi kita definisikan kondisinya. Jadi ketika employee ID-nya sama dengan 102. Baru kita mulai lagi open, begin, open, kita definisikan kursornya, loop, fetch, app masuk ke dalam ini sebutan tadi yang variable yang kita definisikan. Jadi ada vmno, ada vname, ada lname, ljob ID sama salary. Nah, di sini baru tuh exit ketika kursor tidak menemukan data apapun lagi di dalam table yang ingin diperintahkan. Terus keluarannya itu akan sesuai urutan di sini ya. Jadi kita akan mengeluarkan
CV employee ID-nya, first name-nya, last name-nya, job ID-nya juga salarynya gitu. Ini kita buat agak beda dari yang tabelnya. Jadi kita bisa jadwalkan job ID sama salary. Terus kita end loop dan juga kita close dari kursornya. Kalau kita coba jalankan, jadi akan keluar nih dari 102 tadi, yaitu employee ID 102, first name-nya Lex the, terus si nama last name-nya Han, terus job ID-nya IDVP lagi, terus salary-nya adalah 17 ribu ya contohnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.